Salam sudah mulai ikatan keluarga Bokai IKB dan keluarga Bokai di mana saya berada. Saya sekarang berada di rumah duka, tepat di rumahnya Bapak Gabus Lau dan Ibu Eli Lau Vio di Sanggoen, ya, di mana di rumah inilah Opa Vio, Opa Marcus yang meninggal dunia pada hari kemarin, hari Selasa tanggal 15, dan suasana di rumah duka informasi lebih lanjut tentang sakitnya Opa dan pemakaman selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh adik Mas Vio, anak bungsu dari Opa kekasih kita Opa Marcus. Ya, keluarga Boai IKB dan kerabat kenalan di mana saya berada, terkait meninggalnya almarhum Opa Bapak kasih kita Marcus Vio, kita akan mendengarkan cerita dari adik Max Vio, anak dari almarhum, anak bungsu dari almarhum, sekitar sakitnya Opa, perawatan bahkan sampai meninggal. Adik Max, Opa telah dipanggil pulang Tuhan pada hari saya tanggal 15. Sebelumnya tentu Opa sebagai kita ketahui sakit dan dirawat, dan kami bisa ceritakan sejak Bapak sakit kemudian menjalani perawatan dan sampai Bapak dipanggil pulang. Baik, terima kasih Bapak Ernest dan semua saudara keluarga KBU di Kendal dan mana saja berada. Sehubungan dengan peristiwa duka berpulangnya Bapak Kasih, Bapak Marcus Vio, Bapak karena faktor usia juga sudah tua, menjelang umur 80 tahun, sehingga secara kondisi fisik juga semakin renta, ya, semakin tua. Tapi sebenarnya Bapak masih cukup sehat sebenarnya, tapi awal Oktober Secara fisik ya mungkin juga. Ya, secara fisik terlihat masih cukup baik, Pak. Awal Oktober itu Bapak sempat Oktober, oh ya tahun ini ya. Tahun ini, dari awal Oktober, itu Bapak sempat mengeluh sakit di lambung dan pernapasan, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit ke UGD, lalu sempat dirawat sebentar dan langsung kembali, langsung pulang, tidak sampai rawat inap di rumah sakit ini, Pak. Itu pada Oktober itu. Awal Oktober ini. Ya, setelah itu sudah kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Nanti di awal November itu sekitar Sabtu lalu, tanggal berapa saya lupa, hari Sabtu lalu, beliau mengeluh sakit lagi, sakit di bagian lambung, kemudian pernapasan, sehingga kami bawa ke rumah sakit sore itu, hari Sabtu sore itu bawa ke rumah sakit Umum Baa, dan setelah dirawat sebentar di UGD, kemudian harus rawat inap di Bangsal Dewasa Rumah Sakit Baa. Nah, setelah rawat kurang lebih 2 hari, ya, hari Sabtu sampai Senin, sudah diperbolehkan kembali pulang sambil diberikan surat kontrol untuk nanti rencana hari Jumat. Nah, itu Bapak nanti kontrol lagi di Poli Umum RSUD Baa. Nah, tapi sebelum hari Jumat, hari Rabu pagi itu rupanya Bapak sudah mengeluh dari malam, Selasa malam itu. Setelah pulang hari Senin, Selasa malam itu Bapak kembali ya mengeluh sakit semalaman, tidak bisa tidur, sehingga pagi itu kemudian kami antar lagi Bapak ke UGD lagi untuk mengalami perawatan lagi, ya, menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Baa. Setelah sampai di UGD beberapa saat ditangani sampai siang itu, kemudian sorenya itu kemudian Bapak diminta untuk rawat inap kembali lagi, masuk kembali lagi di Bangsal Dewasa Rumah Sakit Umum Baa untuk menjalani perawatan dari hari Rabu itu, Rabu minggu lalu, sampai dengan kemarin Selasa tanggal 15 November. Sampai dengan Selasa tanggal 15 November pagi, oleh dokter Rumah Sakit Umum Baa sudah diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah untuk nanti menjalani perawatan kontrol nanti, ya, kontrol rutin nanti setelah sudah di rumah. Jadi sudah melewati fase kritis sehingga sudah bisa kembali ke rumah untuk beristirahat. Nanti dilihat kondisinya Bapak, nanti akan dilakukan kontrol lanjut.
Nah, setelah pulang ke rumah hari Selasa tanggal 15 kemarin paginya, Bapak masih beraktivitas seperti biasa. Artinya sudah kembali ke rumah meskipun tubuh masih lemah juga, tapi masih jalan sendiri, masih makan, ya, masih minum. Ya. Kemudian masih berbicara seperti biasanya dengan kakak dan adik-adik semua dalam rumah ini. Ya, ternyata tiba-tiba kurang lebih jam 4 itu Bapak langsung mengeluh sakit di bagian dada lagi dan tertidur, dan setelah itu sudah Tidur terus ya. tertidur terus, sudah selesai. Ya, jadi Bapak meninggalkan kita semua itu tepat jam 4 sore tanggal 15 November 2022 di rumah kakak ya di Sanggoen ya, tepatnya di belakang perumahan Sesando Sanggoen ini. Dan kemudian kita semua dari kemarin sampai hari ini masih ada di sini dalam suasana duka ini. Mohon dukungan doa dari kita semua agar kita terus diberi kekuatan penghiburan menghadapi peristiwa iman ini dan kita bisa menguburkan jasad Bapak nanti. Rencana siang ini Opa dihantarkan ke Telunulu ya. Ke rumah tua di Telunulu nanti siang ini sambil menunggu kedatangan kakak-kakak saudara semua dari Kupang, maupun dari Bali ya. Ya, nanti kalau dari Kupang hari ini sampai. Hari ini sampai ya. Oh, yang dari Bali. Dari Bali mudah-mudahan besok sore bisa sampai dengan kapal Garam Maritim karena masalah tiket pesawat yang mereka baru bisa dapat karena G20 sehingga dibatasi penerbangan. Ya, sehingga ya mohon dukungan doa sehingga semua dilancarkan. Kakak-kakak dari Bali, dari Kupang, dari mana-mana datang semua dijauhkan dari halangan-halangan sehingga mereka bisa cepat tiba sesuai waktu dan kemudian bisa bersama-sama berbagi duka bersama dengan kita dalam suasana duka cita ini di Rote nanti. Kus yang ada di Bali Susibet. Ya. Kalau seandainya sesuai rencana Susibet sampai besok di Kupang kemudian bisa lanjut ke Rote, maka Jumat pagi kita makamkan Opa kasih. Kita rencananya seperti itu. Tentu untuk keputusan finalnya nanti sebentar sama-sama dengan semua keluarga, orang tua, semua keluarga bersaudara kita sama-sama putuskan bersama untuk terkait dengan pemakaman Bapak Opa terkasih. Ya, Adi, jadi diagnosa terakhir Opa itu sakitnya apa? Sakit itu mengeluh dari keluhannya Opa itu kan sakit di bagian lambung. Lambung Sakit di bagian lambung, kemudian karena ada asam lambung berlebih sehingga kemudian naik sampai ke area dada dan mengganggu pernapasan, membuat sesak di dada dan kesulitan bernapas. Kemudian ada juga diagnosa dokter ada cairan-cairan berlebih di area paru-paru sehingga sudah diupayakan secara medis untuk dikendalikan, dinetralisir, dan kemudian kemarin itu sebenarnya menurut diagnosa dokter sudah cukup baik karena Bapak juga sempat beberapa hari itu bergantung oksigen O2. Jadi tapi hari Senin malam itu sampai dengan Selasa pagi kemarin itu sudah dicoba tidak menggunakan oksigen dan bisa sebenarnya. Bapak sudah tidak lagi mengalami sesak yang berlebihan dan bisa tidur sepanjang malam tanpa untuk bisa pulang. Tapi kemudian kita diizinkan pulang dan peristiwa iman ini terjadi. Mungkin Opa mau meninggal di rumah. Ya, memang sepertinya itu. Bapak juga sepertinya enggan untuk meninggal di rumah sakit. Jadi kita bisa memilih pulang di rumah anak-anak, baru meninggal dengan baik-baik, tenang, dan kemudian meninggalkan kita semua. Oke, terima kasih Adi. Kiranya informasi ini menjadi referensi baik keluarga di mana saja berada. Baik, salam, terima kasih.